simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, Indonesia dihadapkan kepada ancaman tsunami besar di daerah selatan pesisir Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan bahkan bencana ini diprediksi bisa sampai ke wilayah pesisir utara seperti DKI Jakarta. Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas menyebutkan gempa memiliki kekuatan sangat besar. Saat ini gempa tersebut sedang dalam ujung siklus perjuangan atau earthquake cycle. Berdasarkan perkiraan, gempa dengan magnitudo 8,7 hingga 9,0 kemungkinan akan ada tsunami setinggi 20 meter. Sementara itu di Jakarta, gelombang tsunami diprediksi akan mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski demikian, yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa pesisir Jakarta kini telah berada di bawah laut hingga -1 hingga 2 meter. Artinya potensi tsunami akan semakin besar. Berdasarkan hasil pemodelan ini, Heri pun menyebutkan pembangunan tanggul pantai atau laut Jakarta sangat penting untuk mencegah wilayah ibu kota dari tsunami dan banjirop. Kita beralih ke informasi berikutnya. Negara tetangga kita, Malaysia, kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19. Pada hari kemarin, Malaysia mencatatkan rekor kasus harian lebih tinggi ketimbang Indonesia. Per Rabu 18 Agustus 2021, kasus COVID-19 secara harian di Malaysia bertambah 22.242 kasus baru, melampaui Indonesia sebanyak 15.768 pasien. Sehingga saat ini Malaysia mencatatkan total kasus mencapai 1.466.000 kasus dengan 254.000 kasus aktif. Epicentrum penyebaran pandemi di negara jiran ini terdapat di Selangor dengan hampir 7.000 kasus infeksi baru, kemudian disusul Sabah, Penang, Kedah, Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, dan Kelantan. Negeri jiran ini juga mencatat 255 kasus lebih banyak kematian akibat COVID-19 sehingga korban nasional akibat pandemi ini mencapai 13.302 jiwa. Di sisi lain, lebih dari 1.198.000 orang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan aksi balas dendam ke China. Departemen Transportasi Amerika Serikat akan membatasi penerbangan dari negeri tirai bambu hingga 40% selama 1 bulan. Hal ini merupakan balasan Amerika Serikat atas perlakuan serupa negeri Xi Jinping yang membatasi 4 penerbangan maskapai Amerika Serikat United Airlines. China menjatuhkan sanksi kepada maskapai tersebut setelah menuding 6 penumpang dari San Francisco menuju Shanghai positif COVID-19. Sementara di satu sisi, pembatasan yang dilakukan Amerika Serikat dikenakan kepada 4 maskapai, yaitu Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, dan Xiamen Airlines. Amerika menuding China telah melanggar perjanjian layanan udara negara dan menganggap China telah menempatkan kesalahan yang tidak semestinya kepada operator penerbangan Amerika Serikat. Di informasi terakhir, masih dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat, negara ini kembali mengalami peningkatan kasus infeksi COVID-19 yang signifikan dan bahkan lebih dari 1.000% jika dibandingkan bulan Juni lalu. Mengutip data interaktif COVID-19 milik New York Times, per akhir Juni lalu, rata-rata kasus infeksi di negeri Paman Sam masih berada di level 11 ribuan per minggu. Namun saat ini rata-rata infeksi mingguan telah mencapai 141 ribu kasus per minggu. Yang artinya kenaikan yang sudah terjadi lebih dari 10 kali lipat. Para analis kesehatan menilai kenaikan yang signifikan terjadi akibat pelonggaran yang berlaku pada libur musim panas di mana masyarakat abai dengan protokol kesehatan dan sudah merasa aman dengan vaksinasi. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.